Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Bayu Saputra, kelas B5, semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk kembali belajar tentang pelajaran agama Islam yang bertitik fokus pada salah satu akhlak orang iman, yaitu tentang menjaga lisan atau ucapan. Mungkin dari saudara-saudara semua ada yang bertanya, mengapa pentingnya menjaga ucapan dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku semua, kita sebagai orang Islam sama-sama mengetahui bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhaladina amanu itaqullaha wa qulu qawlan syadidan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar atau yang sungguh. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dijelaskan, Wa qulu linasi husna, yang berarti dan kalian berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dari dua ayat tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa kewajiban untuk berkata yang baik dan menjaga ucapan atau lisan itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zat yang telah menciptakan diri kita semua. Berarti kita sebagai hamba Alioh, sebagai orang Islam dan orang iman diperintahkan supaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentunya menjauhi semua larangannya. Allah termasuk diantaranya dilarang berkata dengan perkataan yang jelek sehingga menyakiti hati orang lain. Saudaraku semua, bahwa tidak hanya Allah yang memerintahkan kita untuk berkata kepada orang lain dengan ucapan yang baik atau tidak menyakitkan hati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan, mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Di sana diterangkan bahwa barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Dari sabda Rasulullah tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mau berkata atau berbicara kepada orang lain supaya lebih berhati-hati, jangan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang pada akhirnya menyakiti hati orang lain. Saudaraku semua, perlu kita ketahui bahwa pengertian dan pentingnya menjaga ucapan, karena ucapan itu mencerminkan kepribadian seseorang. Kalau orang itu bisa berkata yang baik, perkataan yang positif, sehingga yang timbul adalah kalimat-kalimat untuk mendukung atau memotivasi, seperti timbul kerukunan, saling percaya dan juga kasih sayang. Sedangkan dampak ketika kita tidak bisa menjaga ucapan, tidak bisa menjaga lisan atau kata-kata yang negatif, itu akan mengakibatkan kebencian, menghancurkan hubungan, menyakiti atau melukai hati seseorang. Kita dapat melihat dari dua gambar di atas, bahwa satu gambar mencerminkan bahwa ketika kita bisa menjaga lisan, menjaga perkataan yang timbul adalah kata-kata yang baik. Sedangkan gambar yang sebelahnya, ketika orang tidak bisa menjaga lisan atau ucapan sehingga yang keluar adalah kata-kata yang buruk, yang menyebabkan perseteruan, pertengkaran, tidak saling percaya, dan kebencian. Saudaraku semua,
Yang perlu kita pahami bahwa menjaga lisan atau ucapan itu tidak semata-mata dengan mulut kita saja. Akan tetapi, perkataan atau ucapan juga bisa terjadi melalui jari jemari kita. Yaitu dengan kata lain ketika kita tidak bisa memanfaatkan media sosial seperti handphone atau gadget yang terkadang secara tidak langsung menjadi kekurangan bagi seseorang untuk menyebarkan kata-kata yang tidak mengenakan melalui media sosial, termasuk menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Saudaraku semua, ketika seseorang itu tidak bisa menjaga lisan atau perkataan sehingga melukai dan menyakiti hati orang lain, kemudian dia meminta maaf kepada orang yang tersakiti, dan sudah mendapat maaf dari orang yang tersakiti, itu digambarkan sebagaimana sebuah kertas yang dilubang atau disobek. Kemudian dia berusaha untuk menutup dengan menambal menggunakan kertas yang lain ataupun menggunakan lem dan sebagainya. Artinya, ketika orang itu hatinya sudah tersakiti melalui ucapan yang begitu tajam, sekalipun dia sudah mengucapkan kalimat permintaan maaf, maka akan terus membekas di dalam hati orang, akan membekas dan tidak akan cepat hilang. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan memberi beberapa tips kepada saudara-saudara semua tentang bagaimana tips-tips menjaga ucapan atau lisan, yaitu diantaranya: yang pertama yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Artinya, sebelum kita berbicara, kita koreksi terlebih dahulu, apakah kata yang akan saya ucapkan ini akan menyakiti hati orang lain ataukah tidak. Kemudian yang kedua yaitu menghindari berbicara di saat marah. Jadi ketika seseorang itu sedang marah, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Umumnya ketika orang yang sedang marah atau emosi, kata-kata yang mudah terucap adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, sehingga memudahkan orang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat menyakiti dan melukai hati dalam keadaan emosi. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik di setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Terlebih lagi kita sebagai orang Islam yang mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk memperbanyak berkata yang baik, diantaranya memperbanyak zikir, membaca syalawat, dan kalimat-kalimat yang tidak buruk lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi tips yang lainnya. Baiklah saudaraku semua, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam saya menjabarkan materi ini ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang enak didengar, menyinggung hati dan perasaan saudara semua, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.